Yohanes pasal 4 ayat ke-35 demikian firman Tuhan. Bukankah anak Yud mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim penuai. Nih, kenapa ganti anak-anak Yud? Kamu itu menunjukkan kata banyak, ya. 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi di sini Tuhan Yesus berkata kepada anak-anak Yud, lihatlah sekelilingmu anak-anak Yud. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Kita doa terlebih dahulu ya guys. Supaya apa? Kita semua menjadi hidup, ya. Jadi dasarnya kembali kepada firman Tuhan. Anak-anak Yud semua, tentunya kalian 2 atau 1 hari yang lalu sudah dibagikan semacam info tentang ibadah hari ini, siapa yang mau khotbah, temanya tentang apa, tentunya sudah tahu. Yang sudah mendapat kabar berita tersebut coba angkat tangannya. Oh, mau lihat ya, di grup pasti yang ada di grupnya Yud pasti sudah tahu, ya kan? Temanya tentang apa? Coba mau tahu, 1 orang saja harus berani angkat tangan. Temanya tentang apa pagi hari ini yang mau Om sampaikan? Ayo, harus berani. Ini ada nilainya loh. Menuai. Ayo. Mana? Siapa yang mau jawab? Berdiri dengan tegas. 1 orang aja mewakili, menyelamatkan semua. Nanti belum mulai ini kalau belum ada yang jawab. GGPLin siap menuai. Ya, namanya siapa namanya? Yuk, GGPLin siap menuai. Luar biasa. Siap semua? Siap. Sekarang Om bertanya, siapa yang sudah berdoa untuk tema ini? Ayo. Yang sudah mendoakan Om terutama, ya. Tidak hanya pagi hari ini. Ya. Oke. Ini sangat penting anak-anak muda semua. Karena Om di dunia pendidikan, ya, segala sesuatu, ya, kita kan berbicara dengan murid. Kalian ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, benar tidak? Siapa di sini yang belum percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan penebus hidup kalian? Angkat tangan. Yang sudah yakin 100% bahwa kalian percaya dan lahir baru, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan pribadi kalian, angkat tangan. Haleluya. Ya, sudah angkat semua. Ya, ya anak-anak Yud, kalian harus tahu, kita semua Om juga sama-sama belajar. Ya, seorang murid artinya ciri-ciri seorang murid. Ya, kalau kalian sekolah di dunia sekuler, berangkat ke sekolah bawa tas isinya apa saja. Nah, cewek make up katanya papi bro, pengalaman tuh cerita pasti mami bro cerita begitu. Pasti mami bro cerita kalau papi bro. Dulu mami kalau ke sekolah bawa tas isinya papi, tahu nggak papi katanya gitu. Nah, jadi sebagai murid ketika datang ke sekolah di dunia sekuler akademik kan, ya, kalian bawa tas isinya perlengkapan, buku mata pelajaran, pulpen, buku catatan. Ya, sebelumnya juga kalian akan belajar tentang pelajaran apa hari ini. Nah, kita mau belajar menjadi seorang murid supaya apa? Tema besar yang Om ambil ini luar biasa. Om percaya mengimani kalau Youth GGPLin Rumah Kasih Karunia benar-benar diajar dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan melakukan, pasti siap menuai. Amin. Yang siap menuai angkat tangannya. Malaikat Tuhan melihat dan mencatat. Kalian ke depan akan menjadi calon-calon pemimpin di bidangnya masing-masing. Pemimpin tidak harus yang ada di berdiri di sini semua. Ya, jadi kalian harus belajar menyiapkan. Ya, pada pagi hari ini kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yang bawa Alkitab
Di dalam Yohanes pasal 4 ini peringkop utama adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Apa hubungannya Om dengan penuaian? Pasti ada yang bertanya. Nah, kalau kalian sudah tahu tentang tema yang akan Om sampaikan, mungkin di antara kalian pasti sudah ada yang ingin cari tahu. Ciri seorang murid adalah ketika kalian sudah mau belajar, besok hari Senin jadwalnya bahasa Inggris atau matematikanya, malamnya pasti buka buku toh. Pelajaran yang terakhir minggu lalu gurunya menyampaikan apa. Nah, sekarang Om mau tanya, minggu lalu siapa yang hadir ibadah di minggu yang lalu, tanggal berapa itu? Coba yang hadir minggu lalu angkat tangan. Oke, silakan turun tangan. Siapa yang khotbah? Nggak ada. Nggak ada? Baptis. Oh, oke. Berarti 1 minggu yang lalu, waktu Om ada di sini kalau nggak salah. Karena minggu lalu Om tidak hadir karena Om ada tugas. Jadi ingatnya 1 minggu yang lalu. Masih ingat? Siapa yang khotbah? Om Krismon. Ya, Om Krismon kan? Waktu itu Om juga hadir di sini bikin dokumen. Ya. Nah, masih ada yang ingat temanya apa? Oh, memiliki hati yang kuat kata Pak Ibu. Ya. Nah, anak-anak yuk, kita harus sadar ini semuanya. Tujuan kalian datang ke tempat ini adalah belajar. Orang belajar itu ada hasilnya. Tinggal kalau di dunia pendidikan katakan KD-KI-nya, ya, kompetensi dasarnya apa, kompetensi intinya apa. 2-3 bulan yang lalu berbicara bagaimana bertekun, itu kompetensi dasarnya. Bapak Gembala mengharapkan kita semua harus bertekun. Kompetensi intinya apa? Sub-sub bagian khotbah yang disampaikan para hamba Tuhan itu bagiannya. Apa yang mau dicapai? Nilai apa saja? Nilai spiritual, nilai akademik, nilai kompetensi. Karena kita di gereja, nilai spiritual kalian sudah sejauh mana? Dari sekian Pak Bro membimbing kalian itu, spiritual kalian, nilai ketekunan kalian itu sudah sejauh mana? Kemudian nilai akademik, karena di gereja pengetahuan akan pengenalan firman Tuhan sudah sejauh mana kalian mengerti? Kemudian keterampilan, artinya keterampilan yang kalian dapat di gereja ini apa saja? Kalian diajar untuk melayani toh? Kenneth sebagai ketua, dia multi talent, bisa mukulin gentangnya gentang, mukulin drum, betotin tali bass, ya kan, bass itu dibetot ya, kan? Ya, ada yang main organ, itu keterampilan anak-anak. Jadi kalian di gereja ini diajar untuk keterampilan hal-hal melayani. Tadi suara tarik suara, ya. Kenapa Om bikin gini biar nggak tegang? Ya, suasana belajar itu jangan kaku, supaya apa? Santai tapi serius masuk. Ya. Itu keterampilan semua. Jadi kalian semua yang hadir di sini adalah pemimpin masa depan yang akan datang. Ya, oleh karena itu, setiap pembelajaran kalian harus mengerti apa tujuannya. Ya, baik. Ini sebenarnya firman Tuhan ini panjang. Kalau mau Om suruh baca ini ada 42. Di sini ada 42 anak. Ya. Tapi karena Pak Bro bilang khotbahnya jangan lama-lama Pak Agus, 10 menit 15 menit aja. Jadi Om baca cukup 1 ayat saja. Setuju? Tadi di pemikiran Om satu-satu baca semuanya, ada 47 kan. Berarti kalian baca semua seharusnya. Mau nggak begitu? Mau. Ini karena Om dipatok sama Pak Bro 10-15 menit. Kalau 40 sekian ayat pasti kan habis waktunya. Memang iman tumbuh dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Siapa yang mau diberkati lebih banyak pagi hari ini? Coba angkat tangan. Ya, berarti kita baca satu-satu ya. Murid kan, kalian kan murid, pasti bawa Alkitab toh.
Nah, yang nggak bawa Alkitab siapa? Yang bawa Alkitab melalui HP? Nah, pegang semua kan? Ya. Oke, sekarang kita mau belajar ya, karena yang di sini kan belajar ya Pak ya. Nah, supaya apa? Kalian mendengar firman Tuhan. Ya, pada saat kalian kebagian ayat yang kalian baca, perhatikan. Memang ketika kalian membaca, kalian belum mengerti ini firman maksudnya apa. Nah, oleh karena itu siap-siap. Anggap aja itu adalah firman ayat emas yang buat kalian pahami. Artinya nanti di rumah kalian harus membaca keseluruhan supaya memahami. Ya, oke. Pemberubah ya, dari satu ayat menjadi semua supaya kalian dapat berkat. Oke, setuju ya? Kok sepi? Siapa yang mau diberkati? Ayat berapa tadi? Oh, siapa mau diberkati? Sorry, ayat Semua. berapa? Kalian Bapak, ajak mau baca satu ayat? Yohanes 4 ayat. Ya kan? Oke. Memahami jadi satu ayat saja, jadi membaca. Oh. Belum selesai Dengan satu ayat teriak. Bila suruh baca semua, diam. Ya, tapi memahami. Oke, satu ayat aja yang baca deh. Ya, kalian pasang telinga kalian, ya, minta hikmat sama Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat ke-35 demikian firman Tuhan. Bukankah anak Yud ya, mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim penuai. Ya, kenapa ganti anak-anak Yud? Kamu itu menunjukkan kata banyak ya. 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi di sini Tuhan Yesus berkata kepada anak-anak Yud, lihatlah sekelilingmu anak-anak Yud, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Ya anak-anak Yud, ini berlaku untuk kalian. Ini firman Tuhan ini kan dicatat 2000 tahun yang lalu toh? Berlaku nggak untuk kalian? Jadi siapa? Tuhan ini bicara dengan siapa? Tuhan berbicara dengan dengan kalian semua, dengan papi bro, mami bro. Artinya kita ada di bagian. Kenapa sampaikan bahwa katakan di sini Yud GGPL ini siap menuai. Dasarnya ini. Anak-anak semua, selama pandemi 1 tahun 8 bulan kurang lebih, hitung sendiri lebihnya, kurangnya, tambahin, ya. Kalian rindu kan? Ingin beribadah tatap muka, benar tidak? Papi Bro itu sudah sampai berapa kali ajukan kepada Om, sampaikan ya secara struktural. Papi Bro ada di naungan Om ya sebagai kabit 1. Papi Bro mendapat masukan dari kalian-kalian semua melalui ketua. Ya, di sini ada nilai. Kenapa Om sampaikan bahwa kalian ada di gereja ini adalah belajar. Tidak hanya belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kalian juga di sini belajar tentang organisasi di gereja. Di gereja ada strukturnya, ada bagian-bagian. Kalian harus taat dan disiplin. Berhubungan enggak dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu? Jadi taat tidak hanya kita taat dalam melakukan firman Tuhan. Taat dalam mempraktekkan tadi keterampilan, ya akademik, praktekkan. Struktur yang sudah ada saat ini, siapa ketua kalian? Sekretarisnya siapa? Bendaharanya siapa? Yang bagian besuk siapa? Om tanya, apakah sudah berjalan semua? Belum Om, pandemi, gak boleh ketemu, apalagi tim besuk. Aman Om, tidak mengunjungi. Bukan berarti itu lepas dari tanggung jawab. Kan ada media. Media apa? Pakai HP, pakai video call, ya kan? Kalau mau ketemuan, gak boleh lebih dari 2-3 orang berkumpul. Beda kan sama firman Tuhan ya. Kita harus bersatu. Untuk saat-saat ini semua berbalik dipisahkan. Artinya anak semua bahwa kalian di sini diajar. Dan bagaimana kalian untuk dapat menuai, menjadi penuai? Tentunya banyak hal yang kalian pelajari. Dari sisi nilai firman Tuhan kalian harus mengerti. Untuk kalian dapat melayani orang, yang pertama kalian harus
lahir baru, artinya terima tuh. Ya kalau dari pengajaran, bukti dari kalian sudah terima Yesus apa? Ada yang nggak tahu coba? Peristiwa penting dalam hidup setiap manusia yang percaya bahwa kita percaya Yesus menyerahkan hidup kita sepenuhnya, apa buktinya? Ada yang tahu coba? Nah ini kan harus, ini akademiknya, pengetahuannya. Ya ketika kalian percaya bahwa kamu menerima Yesus sebagai Tuhan penebus dosa, buktinya apa? Kan harus ada bukti kan kalau di firman Tuhan. Apa salah satunya? Coba. Baptis. Ayo. Oh Chris nih senior. Apa kue? Baptis ya. Ya. 1100. Ya, ada bonus. Jadi baptis. Minggu lalu ada baptis kan? Ini yang sudah dibaptis coba angkat tangan semua. Yang sudah dibaptis. Yang sudah dibaptis. Yang sudah dibaptis angkat tangan semua. Puji Tuhan. Berarti kalian sudah lahir baru. Nah, ketika sudah lahir baru, apakah selesai sampai di situ? Tidak. Kalian harus dimuridkan, harus mau belajar. Untuk apa? Semakin bertumbuh. Kalian dipersiapkan. Jadi kalian harus menyiapkan diri kalian, khusus anak-anak youth. Tadi Om lihat pujian dalam penyembahannya luar biasa. Kenapa Om tadi pindah ke belakang? Om ingin melihat antusias kalian, kerinduan kalian dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, kalau kalian mau menjadi penuai-penuai, kalian harus memiliki salah satu sikap yang suka menyembah Tuhan dengan roh kalian yang kecil. Jadi ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ekspresikan tubuh kami. Firman Tuhan katakan tubuh kita ini lemah apa kuat? Lemah kan? Gampang kan? Ada satu dua temannya jingkrak-jingkrak, ada yang hanya begini saja. Artinya apa? Tubuhnya dikuasai yang ya. Nah, anak-anak semua, anak-anak youth miliki roh di dalam penyembah. Yang pertama, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dalam ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi anak-anak yuk, jadilah kalian penyembah-penyembah yang benar. Karena apa? Bapak mau itu untuk kalian lakukan. Supaya apa? Kalian dapat menjadi bagian anak-anak muda yang disiapkan Tuhan untuk memulai. Saat ini kalian sudah mulai offline, ya. Pengetahuan sudah, ya kan, spiritualnya kalian sudah diuji lah, ya. Ketika kalian belajar di sini sepulang dari gereja, perilaku kalian di rumah bagaimana, tentunya kan orang tua yang tahu. Keterampilan selanjutnya adalah mempraktikkan bagaimana kalian melayani teman-teman kalian. Minggu-minggu lalu Bapak Gembala di dalam anak-anak yang di multimedia ketika selesai ibadah, bahkan kalian juga ketika selesai ibadah berdoa. Kan berdoa satu sama lain tuh, ya kan? Saya sempat berdoa buat Padilla, buat siapa itu namanya, lupa Om, ya kan? Nah kalian juga sama, saling mendoakan satu sama lain. Kemudian berdoa untuk nama-nama yang di luar yang sudah kalian tidak doakan lagi. Nah inilah waktunya kalian. Kenapa Om ambil tema ini? Ya. Gereja kita ke depan, GGPL Rumah Kasih Karunia itu adalah gereja secara fisik itu gereja, suatu gereja yang besar. Benar nggak? Ya. Kalau kalian sudah lihat di sana kapasitas, coba kalian kalau sekarang sudah benar-benar sudah kalian dibina, ya diajar, tidak mungkin, ya pasti mungkin gereja kita anak-anak youth akan dipenuhi oleh anak-anak muda. Amin. Amin. Siapa yang memulai? Coba angkat tangan yang siap mau memulai menjadi penuh. Angkat tangan anak-anak muda. Ya. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kalian, kalian akan berfungsi. Sehingga mimpi, visi, misi Bapak Gembala, kalian anak-anak youth mungkin belum terlalu tahu ya. 20 tahun yang lalu
Bapak Gembala, opa kalian di tempat ini memiliki visi misi yang besar. Gereja GGPL Rumah Kasih Karunia akan menjadi besar. Dan untuk menjadi besar, berapa proses yang harus dihadapi. Dari gereja di Ciputat sampai yang di sedepan sini, sampai bergeser sini, banyak hal peristiwa yang terjadi. Boleh tanya nanti sama Pak Biblo, bisa cerita. Kalian harus tahu itu semua. Nah, kalian adalah generasi yang keempat sekarang. Generasi keempat ya Bang. Ringan gak tanggung jawab kalian? Tidak ringan. Tapi kalau kalian selalu hidup mengandalkan Tuhan, nah, bagaimana tema tentang hidup mengandalkan Tuhan? Itu bulan berapa? Kalian ingat gak? Nah, tema demi tema yang ada artinya. Pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Gembala itu semua berurut. Beberapa waktu lalu diajarkan bagaimana mengembangkan kapasitas. Pernah dengar? Memperbesar kapasitas. Pernah dengar? Siapa di antara kalian yang saat ini merasakan benar bahwa kalian sudah diperbesar kapasitas kalian sehingga kalian saat ini berada di posisi yang dulu kalian tidak ada? Benar tidak? Ketika kalian ada saat ini, artinya kapasitas kalian sudah ditambahkan. Posisi kalian sudah semakin naik. Ya, Tuhan persiapkan. Jadilah kalian penyembah-penyembah yang benar. Kuncinya adalah miliki hati yang benar, hati yang kudus. Om kasih tahu anak-anak muda, karena Om, Papi Bro, Mami Bro pernah muda. Dosanya anak muda itu apa? Mengingatkan yang remaja yang mulai pacaran, jaga kekudusan. Ini terbuka, ya. Siapa yang sudah melanggar di antara kalian, jujur di hadapan Tuhan. Kalau mau jujur di hadapan Om sama Papi Bro, 4 mata, karena itu juga ada batasannya. Itu harus dibereskan semua. Anak-anak muda, yang laki-laki yang sudah punya pacar, coba angkat tangannya. Laki-laki yang sudah punya pacar. Masih jomblo semua? Puji Tuhan, masih Om. Berarti memberi nasihat belum terlambat. Ya, Mami Bro ya, Papi Bro. Jomblo semua ya? Atau sudah 1-2 terlalui? 1-2 terlalui ya? Ini kenapa Om sampaikan ini penting. Kalian sebagai pemimpin harus dipulihkan calon-calon pemimpin. Yang laki-laki calon imam masa depan, yang wanita calon ibu-ibu masa depan yang bijak. Kalau Om bilang, kalau yang prianya tuh Pak Ibu bilang pria sejati. 1, 2, 3. Kalau yang ibu-ibu wanita bijak. Belum. Wow, nah seperti ini dasar anak-anak semua. Ya, kenapa Om terbuka ini ya? Kekudusan adalah kunci utama kalian untuk dapat Tuhan pakai menjadi penuai jiwa-jiwa. Ya, penting ya. Miliki roh penyembahan yang benar. Jaga kekudusan. Ya, apabila kalian melanggar, minta ampun sama Tuhan. Datangi orang-orang yang kamu anggap bijaksana. Ketika kamu konseling dengan dia, apa yang kamu sampaikan, keburukan-keburukan kamu tidak menjadi bocor, tapi kamu didoakan menjadi sembuh. Seperti Yakobus katakan, ya, kita harus saling mengaku dosa kita, kemudian saling mendoakan supaya apa? Sembuh. Kamu sudah mengaku sama Tuhan, Tuhan, saya pacaran dengan si Atun, saya sudah pacaran dengan si Yohanes, sudah melakukan ini. Ampun Tuhan, sudah sama Tuhan sudah. Tapi kamu selesai berdoa, apakah sudah bebas? Coba yang sudah mengalami ya, yang senyum-senyum pasti sudah mengalami. Bapak, melihat senyum-senyum tapi ketutup masker. Ya. Nah, ketika Tuhan itu kan Maha Pengampun, benar tidak? Betul. Ya, mau hitam, mau hijau, mau merah, Tuhan ampuni. Ya, kembali kepada Yakobus, tapi kamu harus selalu saling mengaku. Nah, supaya apa? Kamu didoakan dan menjadi sembuh. Pasti udah minta ampun sama Tuhan, tapi ketika ketemu sama mantanmu, waduh, iblis bilang, hei, Renat, kamu kemarin sama si Tukian begini-begini kan? Iblis menghantui untuk kamu bisa datang melayani Tuhan. Ketika kamu menyembah, iblis katakan,
Kainan apa yang kau lakukan sama Mbak Tukiem, katanya. Aduh, Tuhan. Sama Gaby juga. Jika dia lagi pimpin pujian dengan semangatnya, tiba-tiba iblis lewat. Hai Mbak Gaby, apa yang kau lakukan sama si Tukijo? Sambil memuji Tuhan, tapi pikirannya tuh anak-anak semua, Bapak ingin di sekolah jadi anak-anak semua. Inilah yang ini harus kita bereskan. Di waktu ini Om ingatkan, ketika kalian menyembah Tuhan, makanya kita doa tadi, minta doa pengudusan kan. Ya, ketika kita jingkrak ada di antara kalian pasti coba, ya kan? Ada yang terbayang hal-hal iblis itu berusaha mencuri apa? Sukacita kalian, damai sejahtera kalian beribadah, ya. Dan untuk menghapus semua itu sedikit demi sedikit, akui semua, lepaskan semua. Ya, jadilah penyembah yang benar. Yang kedua, udah lebih dari 1 jam. Mohon maaf Pak Bro. Ya, yang kedua adalah bagaimana supaya anak-anak youth itu bisa siap menjadi penuai. Yang pertama, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dalam ayat 23 Yohanes 4 ayat 23. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa anak youth dapat tugas menuai. Di mana ayatnya? Anak muda youth dapat tugas untuk menuai. Ya, coba kita baca di ayat 37 sampai 38. Tolong bacakannya, perhatikan. Aku mengutus kamu anak-anak youth untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang-orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu telah kuperbuat. Anak youth, ya. Di sini jelas firman Tuhan katakan bahwa sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, seorang yang menabur dan yang lain menuai. Apa yang sudah kalian tabur anak youth? Mungkin generasi sebelum kalian siapa ya? Kok Kris ya kalau nggak salah ya? Iya kan? Ini kan kok Kris kan lebih satu level ya kalau nggak salah ya? Ya, generasi kalian lah, bahasanya nggak terlalu dulu. Ya, jadi ada yang menabur, kalian yang menuai sekarang. Jangan merasa, saya belum melakukan apa-apa, saya sudah disuruh menuai. Kapan saya menabur, katanya kan gitu. Ya, firman Tuhan ini jelas. Ya, berlaku untuk kalian anak-anak ini sekarang. Tugasnya ringan atau berat? Berat, tapi bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Ya, itu. Jadilah anak-anak youth yang siap menuai. Secara pengetahuan firman Tuhan kalian dibekali. Ya, spiritual, praktek di dalam kehidupan kalian, praktekkan di mana kalian di rumah. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana kalian menjadi berkat di tengah pekerjaan kalian, bagaimana kalian menjadi berkat di tengah-tengah perkuliahan kalian yang masih kuliah, yang SMA, SMK. Jadi berkat, jadi contoh. Ya. Di gereja, fungsikan diri kalian sesuai dengan fungsinya. Satu sama lain saling membangun. Ya. Jadi telinga, Pani siapa? Puput, hidung. Siapa namanya? Jessica, rambut. Gunakan fungsi masing-masing kalian, tapi kalian berada dalam satu tubuh Kristus yang ada dalam hidup kalian. Semua saling membantu. Jangan ada bully. Apa sih bully, Bapak Bro? Perundungan ya? Oh, bendahara ini. Ya, jangan ada bully. Coba jujur, siapa yang pernah ngatain, Gaby rambutnya hitam lurus, kenapa nggak keriting? Ya, di gereja Om ingatkan ya, jangan ada memandang satu sama lain rendah. Justru yang rendah itu Tuhan apa? Ya. Coba maaf kata, bagian tubuh kalian secara fisik yang paling malu-maluin apa?
Coba. Salah. Maaf ya, kalau orang Ambaya di mana? Itu kan bagian tubuh kalian yang paling pantang untuk kalian sebutkan, benar tidak? Seberapa sering kalian meremehkan itu? Coba kalian mau perut mules, ya kan? Kalian mau buang, yang di bawah bilang, enggak aku mau tutup pintunya. Coba rasanya bagaimana? Ya? Nah, artinya apa? Kalian harus menjaga satu sama lain, ya. Jangan saling melemahkan, harus saling menguatkan. Yang kuat menopang yang lemah, yang lemah belajar terhadap yang kuat, sehingga keunitian terbangun di sini. Pemahaman ini harus ada menjadi dasar sama kalian. Ketika kalian melihat kekurangan teman kalian, kalian harus perhatikan dia. Berarti aku harus membackup kekurangan dia, menolong dia, membantu dia. Karena apa? Dia bagian dari tubuh kita. Ya, penting itu. Ya, supaya apa? Kalian dapat menjadi penuai. Karena tidak berat dan tidak ringan tugas kalian sebagai anak Ayub sekarang. Tanggung jawab ada sama kalian. Tapi bro, tugasnya adalah bagaimana melahirkan generasi-generasi keempat yang berkualitas. Tidak hanya kuantitas jumlah kalian, tapi berkualitas. Dari sisi apa? Spiritualnya, akademik, keterampilannya. Ya, oke? Saya rasa mencukupkan. Kalau kalian mau menjadi penuai, dua hal sederhana: miliki penyembahan yang benar. Kalian harus tahu bahwa kalian saat ini adalah, khususnya yang hari ini hadir, kalian sudah dicatat. Kalian dipilih untuk menjadi penuai sesuai dengan talenta yang kalian miliki. Ya, amin firman Tuhan. Kita langsung masuk perjamuan ya, Pak Ibu ya.